وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Peci Santri, semoga apa yang kita hajatkan hari ini secepatnya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sempatkanlah walau hanya menulis sholawat di kolom komentar, karena insya Allah akan menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Peci Santri yang dirahmati Allah, surat yang dibaca saat sholat tahajud mustajab. Sebenarnya surat yang dibaca saat sholat tahajud itu tidak ada patokan harus surat apa. Tetapi ada surat sholat tahajud yang dibaca Nabi Muhammad SAW, yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Humajah, dan surat Al-Ikhlas. Maka dari itu lebih baik kita melakukan apa yang sudah pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pahala yang lebih besar atau yang benar. Sebagian orang yang baru memulai melaksanakan salat tahajud pasti bertanya, adakah surat atau doa khusus yang harus dihafalkan ketika mengerjakan sholat tahajud? Pada dasarnya, bacaan surat pendek setelah sholat tahajud tidak ada bedanya dengan surat-surat pada sholat yang lain. Akan tetapi, ada bacaan surat pendek pada sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kriteria utama surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah surat yang ringan ukuran. Arti dari surat yang ringan ukuran ini adalah subjektif bagi orang masing-masing. Membaca surat pendek yang ringan seperti firman Allah Subhanahu wa taala adalah seperti dalam surat Al-Mujammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat pendek dibaca saat sholat tahajud. Berikut adalah 4 surat yang dianjurkan dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Sahabat Peci Santri yang dirahmati Allah, yang pertama surat An-Nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, surat Al-Falaq. Katakanlah,
Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Yang ketiga, Surah Al-Humajah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan yang membakar sampai mati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dan yang keempat, Surah Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Pada dasarnya, surat yang dibaca pada solat tahajud tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, jika ingin hajatnya terkabul melalui wasilah solat tahajud, ada dua surat yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Pada rakaat pertama dan rakaat kedua, Anda bisa membaca Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88 dan Al-Baqarah ayat 172. Surat tersebut bisa membuat hajat terkabul. Mengapa solat tahajud tidak membaca doa iftitah? Solat tahajud tidak harus membaca doa iftitah karena membaca doa iftitah sendiri itu adalah sunnah. Di solat wajib, membaca iftitah adalah sunnah juga dan masih sah untuk solat. Maka dari itu tidak perlu mempermasalahkan membaca atau tidak, melainkan mana yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan setelah sholat tahajud? Ada banyak amalan setelah melakukan sholat tahajud, yaitu membaca zikir, membaca sayyidul istighfar, membaca doa setelah sholat tahajud, dan membaca Al-Quran. Sehingga Anda bisa bebas membaca doa dan surat apa saja, asalkan Anda sudah membaca niat sholat tahajud. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.